Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Jokowi untuk hadir di sidang MK pada hari Jumat 5 April mendatang. Menurut Ketua MK, Soehartoyo, pemanggilan Sri Mulyani, Erlangga, Risma, dan Muhadjir Effendi untuk didengarkan keterangannya terkait perselisihan hasil pemilu presiden. Sebelumnya tim hukum 01 telah menghadirkan saksi ahli termasuk ekonom UI Fit Adrison. Akankah keterangan 4 menteri ini bisa dimanfaatkan tim 01 untuk memperkuat pendapat saksi ahli yang meyakini kemenangan Prabowo Gibran didongkrak oleh program Bansos? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa Ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zulfa dan juga tim hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmid. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin langsung ke Bang Hamdan Zulfa. Bang Hamdan Zulfa, dengan pemanggilan 4 menteri ini berdasarkan keinginan dari kubu 01, apakah memang ini sebagai bentuk untuk pembuktian bahwa Bansos ini mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi ahli yang dikemukakan juga oleh saksi ahli Fit Adrison bahwa ada faktor tersebut dalam pemenangan Prabowo Gibran? Ya, pertama tentu sesuai dengan keterangan ahli yang kami ajukan bahwa ada hubungan antara peningkatan suara 02 yang sangat luar biasa dengan cawe-cawe presiden, khususnya salah satunya adalah dalam bentuk bansos. Kemarin keterangan ahli saya kira clear, ada jumlah persentase tertentu kenaikan sebagai akibat itu berdasarkan riset dan studi berdasarkan teori statistik. Memang kami sejak awal sangat berharap 4 menteri, yaitu Menteri Sosial, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian, dan juga sekarang ini Menteri Pak Muhadjir itu bisa dihadirkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan bansos itu saya kira ini penting untuk memberikan kejelasan kepada publik bagaimana sebenarnya bansos itu disalurkan pada saat-saat pelaksanaan pemilihan umum. Saya kira itu. Oke, Bang, tapi kan pihak 01 ini tidak bisa menanyakan langsung ke 4 menteri tersebut. Hanya MK yang berhak nanti bertanya ke 4 menteri tersebut, Bang. Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada hakim. Untuk dipanggil menteri aja kami sudah senang gitu. Karena ini harapannya sebenarnya sangat kecil. Tapi kelihatannya para hakim setuju untuk mendengarkan para menteri ini. Dan kami pun tidak ada masalah. Karena kami percaya betul pada hakim itu untuk mengkonfirmasi berbagai permasalahan yang terkait dengan bansos. Ini kan dikemukakan oleh 01 dan 03. Nah, ini penting bagaimana kebijakan bansos itu dan bagaimana pelaksanaannya. Terutama tadi dari Ibu Mensos, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Menko Perekonomian dan Menko Kesra ini 4 menteri yang sangat berkaitan dengan kebijakan dan implementasi. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini penting sekali ya dalam rangka kejelasan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bansos yang ternyata dalam praktik pada saat pemilu dimanfaatkan sedemikian rupa dan ini berimplikasi pada kenaikan yang sangat signifikan terhadap suara dari 02 karena bansos dan cawe-cawe Jokowi itu berkaitan kepentingannya untuk memenangkan 02. Itu memiliki dua hubungan kausalitas yang tidak bisa diabaikan. Seperti yang kemarin dikemukakan oleh ahli yang telah diajukan oleh tim 01. Baik, Bang Fahri, ada hubungan sebab akibat atau ada hubungan kasualitas di situ antara bansos dengan pemenangan Prabowo Gibran dan pemanggilan 4 menteri ini akan menjadi materi pembuktian lah bagi kubu 01. Bagaimana Anda kemudian menyangkal hal tersebut nanti sebagai pihak terkait? Iya, kami sudah melakukannya kemarin ya.
Jadi persidangan kami dilakukan dari kemarin sampai dengan hari ini. Ini saja baru selesai sidang hari ini untuk pemeriksaan perkara 02. Nah, rupa-rupanya dari pasangan 01 dan 03 atau perkara 01 dan 02, perkara registernya ya, itu mencoba untuk bagaimana secara optimal untuk mendayagunakan salah satu alat bukti yang dimaksud adalah ahli. Nah, ahli pun sebenarnya menjadi sesuatu yang baru sesungguhnya dalam soal ini karena mencoba untuk bagaimana memotret aspek kebijakan apalagi namanya pemerintah pada sektor bantuan sosial dengan coba untuk menggunakan pendekatan ahli yang pendekatannya mungkin seperti scientific approach gitu ya. Jadi pendekatan saintifik, pendekatan keahlian, pendekatan yang analisisnya yang teknokratis lah seperti itu. Tapi jujur ya, dari kedua persidangan kemarin, dari kemarin sampai dengan hari ini, kalau kemarin misalnya pasangan 01 atau register perkara 01 mencoba untuk menghadirkan Dr. Pitt ya. Nah, beliau itu kebetulan ahlinya itu kan ekonometrik ya. Nah, ekonometrik itu mencoba untuk memotret adanya satu kebijakan itu apakah presisi dengan penggelontoran bansos itu mempunyai nilai presisi dengan mendapatkan insentif elektoral kepada pasangan tertentu atas kebijakan itu. Ternyata setelah kami mendalami dari keterangan ahli itu sama sekali tidak bisa mampu membangun satu hubungan kausalitas yang sangat spesifik tentang misalnya kebijakan pemerintah pada aspek bansos, menggelontorkan atau mengguyur bansos sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan keahlian yang mencoba mereka argumentasikan sedemikian rupa dengan pendekatan-pendekatan yang teoritik. Kami sendiri men-challenge apalagi namanya ahli-ahli itu ya. Nah, ahli yang dihadirkan ini kan ada ekonometrik, kemudian juga ada ahli yang berkaitan dengan, kalau hari ini lebih banyak ahli yang berkaitan dengan psikologis masyarakat ya, atau ahli-ahli sosiologis, kemudian seperti Pak Magnus Francisweno, Somo ya, Romo gitu. Nah, jadi semua itu masih belum bisa menggambarkan bahwa kebijakan itu punya kaitannya dengan mendapatkan hasil atau impact suara dari kebijakan itu. Sama sekali belum ada. Jadi kami sendiri kadang-kadang melihat bahwa ya namanya juga upaya ya, namanya juga satu ikhtiar konstitusional yang mau dilakukan oleh para pihak, silakan saja, sah-sah saja. Mahkamah juga sepanjang ini melakukan pemeriksaan persidangan dengan cara yang sangat terbuka, kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk menghadirkan ahli apa saja yang kira-kira bisa menggambarkan atau bisa memotret peristiwa adanya kausalitas hubungan sebab akibat antara kebijakan pemerintah pada aspek bansos dengan mendapatkan elektoral suara. Kami sampai saat ini sudah berkesimpulan tidak ada sama sekali hubungan itu. Ya, dengan dikabulkannya permohonan 01 meskipun dengan catatan hanya hakim MK yang bisa menanyakan 4 menteri ini, apakah Anda melihat ini sebagai ada kecenderungan begitu untuk kemudian di akhir nanti putusannya juga akan menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu begitu? Bisa dijawab setelah jeda. Nanti kita jawab usai jeda ya Bang ya, sebentar ya. Jadi, kita akan jeda dulu, nanti dijawab setelah jeda ya Bang ya. Kita akan kembali setelah lagi, tetap bersama kami.